Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, dan kita telah sampai di halaman ke-32 Iqra 5. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran kali ini adalah merupakan pelajaran lanjutan daripada ujian atau EPTA di halaman ke-31. Ya, ini adalah merupakan pelajaran ujian ya, untuk naik ke Iqra selanjutnya atau ke jilid selanjutnya, yaitu Iqra 6 ya. Baik, perlu diperhatikan dengan seksama bagaimana cara menerapkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari di halaman-halaman sebelumnya ya, agar kemudian ketika kita menutup pelajaran Iqra 5 kita mendapatkan ilmu dan juga kelancaran serta kemampuan untuk bisa menghafal atau menguasai teori ataupun kaidah-kaidah di dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, kita mulai ya. Pada baris pertama. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perhatikan. Wa illam, di depan huruf i terdapat huruf nun sukun. Nun sukun bertemu dengan lam, apalagi yang berharokat tasdid, maka dia huruf nunnya menjadi hilang ya. Huruf nunnya menjadi hilang. Sebagaimana di pelajaran di video atau di halaman sebelumnya ya, atau di halaman-halaman sebelumnya, apabila nun bertemu dengan huruf lam, maka huruf nunnya atau nun sukun menjadi hilang ya. Maka kita lihat wa illam ya, karena huruf i langsung ke huruf lam yang berharokat tasdid. Adapun huruf nunnya tidak dibaca ya. Wa illam taghfir lana, taghfir lana. Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa illam taghfir lana. Kemudian wa tarhamna, wa tarhamna. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa tarhamna lanakunanna, lanakunanna. Huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Lanakunanna. Kemudian huruf na ditahan dan ditekan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda tasdid ya, atau tanda penekanan. Lanakunanna. Kemudian minal, minal, huruf na langsung ke huruf lam yang berharokat sukun. Minal khasirin. Huruf kho dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil ya. Minal khasirin. Huruf ri dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Minal khasirin. Huruf na yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Perhatikan fatafa, huruf to dipanjangkan atau dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Fatafa 'alaiha, ini huruf ha, di depan huruf la terdapat ya sukun, maka diayun ya sekali. 'Alaiha
huruf H dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Fatafa 'alaiha ta. Kemudian huruf ta yang ini dipanjangkan 5 harokat karena di depannya terdapat atau di atasnya terdapat tanda garis panjang. Terdapat tanda garis panjang 5 harokat yang ini ya. Fatafa 'alaiha ta'ifun. Kemudian huruf fun bertemu dengan huruf mim yang berharokat tasdid, harokat tanwin ya, bertemu dengan mim yang berharokat tasdid, maka huruf unnya berubah dan melebur ke huruf mim ya. Ta'ifum, bukan lagi ta'ifun tapi ta'ifum. Jadi ditahan dan didengungkan ya, menyamarkan seakan-akan menyebut huruf mim ya. Ta'ifum, bukan lagi ta'ifun tapi ta'ifum. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika. Kemudian huruf min, huruf ra bertemu huruf nun sukun bertemu dengan ra, maka huruf nunnya menghilang ya, melebur ke huruf ra. Maka dibaca mir rabb ya, ditahan dan ditekan pada huruf ra. Mir rabbika, mir rabbika. Kemudian huruf ba berharokat i, di atasnya terdapat tanda tasdid atau penekanan, maka dia ditahan dan ditekan 2 harokat. Mir rabbika fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika. Kemudian wahum naimun. Perhatikan wahum, huruf na ya di sini ya, setelah huruf wahum terdapat tanda bacaan panjang 5 harokat ya, maka harus dipanjangkan 5 harokat. Wahum naimun. Kemudian huruf u, perhatikan huruf u dipanjangkan ya, mu dipanjangkan 2 harokat, 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat huruf waw sukun atau huruf waw mati ya, sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya adalah huruf na ya. Kemudian huruf na disukunkan atau dimatikan. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Jadi harus panjang. Wa hum naimun. Baik, seperti itu ya sobat mengaji. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Perhatikan, wa idza, huruf dza dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa idza ra'awhum, huruf a di depannya terdapat waw sukun, maka diayun sekali dengan lembut. Wa idza ra'awhum qalu. Kemudian huruf qa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wa idza ra'awhum qalu. Kemudian huruf lu dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda bacaan panjang ya, garis 5 harokat yang ini ya. Qalu in. Kemudian huruf na atau nun sukun atau na ditahan dan ditekan karena di sini ada terdapat tanda tasdid ya, atau tanda penekanan. Qalu innaha. Kemudian huruf ha dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang ya. Qalu innaha ula. Kemudian huruf la dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis bacaan panjang 5 harokat ya, seperti ini ya. Haula ila dha ya. Kemudian huruf dha dipanjangkan 6 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat dan bertemu dengan huruf yang berharokat tasdid, maka dia ditambah 1 harokat jadi 6 harokat ya. Ladallun. Kemudian huruf lu
dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Kemudian huruf na yang di ujung disukunkan atau dimatikan ya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Perhatikan wala nukadzibu. Huruf la dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Nukadzibu. Huruf dha berharokat i jadi dibaca dhi. Di atasnya terdapat tanda tasdid ya, atau penekanan, maka ditahan dan ditekan. Nukadzibu wala nukadzibu bi ayati. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Huruf ba berharokat i, di atasnya terdapat tanda tasdid, maka ditahan dan ditekan. Rabbina. Huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat tanda alif. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna. Huruf ku dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Wa nakuna minal mu'minin. Huruf na langsung ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Minal, ini huruf ma, huruf mu ya, huruf ma harokat u ya, dibaca mu yang menonjol ini. Minal mu'minin. Huruf ni dipanjangkan 2 harokat, 2, 4 atau 6 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian, dan huruf pemberhentiannya disukunkan atau dimatikan ya. Wala nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Falamma ja'ahum bi ayatina idza hum minha yadhakun. Baik, perhatikan. Falam huruf ma ya. Falamma ditahan dan ditekan lalu dipanjangkan 2 harokat ya, karena terdapat tanda tasdid dan juga di depannya terdapat tanda alif ya, atau harokat huruf alif. Falamma ja'ahum. Huruf ja dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya. Falamma ja'ahum bi ayatina. Huruf a dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat garis alif kecil. Huruf ya dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Bi ayatina. Huruf na dipanjangkan 5 harokat karena di atasnya terdapat tanda garis panjang 5 harokat ya. Bi ayatina idahum. Huruf dha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Idahum minha. Huruf mim bertemu dengan huruf mim, maka ditahan dan ditekan, didengungkan 2 harokat ya. Idahum minha. Huruf ha dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat tanda alif ya, garis alif. Idahum minha yadhakun. Huruf ku dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Idahum
minha yadhakun. Yadhakun. Kemudian huruf ku dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun sebelum huruf pemberhentian ya. Dan huruf pemberhentian disukunkan atau dimatikan. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, perhatikan. Wa ra'aita. Huruf A di depannya terdapat ya sukun, maka diayun dan diayun ya, diayun dengan lembut, kurang lebih 2 harokat ya. Wa ra'aita, wa ra'aita. Kemudian huruf ta langsung masuk ke huruf na karena bertemu dengan huruf na yang berharokat tasdid. Alif dan lamnya tidak dibaca ya. Ini namanya alif lam syamsiyah. Wa ra'aitan nasa. Kemudian huruf na dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat huruf alif ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Yad huruf da berharokat sukun, maka dia dibaca pantul atau qalqalah karena huruf da yang berharokat sukun adalah salah satu daripada huruf-huruf pantul ya atau huruf qalqalah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna. Yadkhuluna huruf lu dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun. Yadkhuluna fi dini. Perhatikan huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Fi dini. Huruf di juga dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depannya. Fi dinil. Huruf ni langsung ke huruf lam pada lafzul jalalah atau lafaz Allah yang berharokat tasdid lalu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Fi dinillahi afwaja. Huruf wa dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun, huruf alif ya. Afwaja ya, terdapat tanda alif. Kemudian huruf jan berharokat an ketika berhenti atau di ujung ayat atau ujung bacaan, maka huruf jan tanwinnya menjadi hilang ya, menjadi huruf harokat fathah atau harokat a ya. Afwaja. Jadi afwajannya hilang menjadi afwaja ya. Afwaja. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, perhatikan. Fasabbih. Huruf ba berharokat tasdid ya, maka ditahan dan ditekan pada huruf ba. Fasabbih. Fasabbih. Kemudian huruf ha hanya ha tipis ya dan berharakat sukun, maka dibaca fasabbih. Fasabbih bihamdi. Bihamdi ini huruf bi ya. Huruf bi bertemu dengan huruf ha dan huruf mim sukun. Bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika. Huruf ba berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan. Rabbika. Wastaghfir. Huruf wa langsung ke huruf sa yang berharokat sukun. Ini adalah hamzah wasol atau hamzah penyambung, maka tidak dibaca ya, dilewatkan saja atau tidak dianggap. Wastaghfir. Wastaghfir. Kemudian huruf gha ya berharokat sukun, taghfir. Kemudian huruf ra bertemu dengan huruf ha yang harokat u ya. Ya, kalau kita berhenti di sini
biasanya di Al-Qur'an itu di sini ada tanda berhenti. Maka kalau kita berhenti di sini, kita baca dengan menyebutkan huruf H berharokat sukun. Wastaghfir, fir ada ujungnya ya, ujungnya huruf H. Wastaghfir. Kemudian kita lanjut, innahu, huruf na berharokat tasdid, maka ditahan dan ditekan 2 harokat. Lalu kemudian di depannya huruf hu berharokat u terbalik. Nah, ini harokat u terbalik atau dibaca 2 harokat ya. Berbeda dengan ini 1 harokat, yang ini terbalik 2 harokat ya. Innahu kana, huruf K dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Innahu kana tawwaba. Perhatikan huruf wa ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, lalu di depannya terdapat alif, maka dipanjangkan 2 harokat. Innahu kana tawwaba. Huruf ba dipanjangkan 2 harokat dan tanwinnya menjadi hilang ya, karena berada di ujung ayat atau ujung bacaan. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Baik, sobat mengaji, sebelum kita akhiri, kita lihat dulu ada instruksi. Maaf bila belum benar semuanya, sebaiknya tak segan mengulang ya. Baik sobat mengaji, jika memang belum lancar, masih banyak yang dilupa huruf-hurufnya ataupun kaidah-kaidahnya, maka tidak ada salahnya untuk kembali mengulang dengan perlahan-lahan ya, dengan sungguh-sungguh dan juga istiqamah. Insyaallah ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan kemudahan insyaallah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik sobat mengaji, jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, sebelum kita berpindah ke Iqra selanjutnya, Iqra 6, silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, taufik dan juga inayah kepada kita sekalian, serta memberikan kemudahan dan kelancaran untuk bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.